Saya berasal dari Pokjar Trenggalek. Untuk di pertemuan kali ini mohon izin yaitu membuat video tentang pembelajaran tugas praktek pemantapan kemampuan mengajar atau PKM di SDN 1 Tumpak Pelem, Kecamatan Sawu, Kabupaten Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum mengawali pelajaran hari ini agar kita semangat, marilah kita tepuk semangat dulu. Hitungan mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya untuk mempersiapkan atau menyiapkan berdoa. Kita mau duduk siap-siap berdoa mulai. Akila, Ataya, Tasya, Nauren. Alhamdulillah hadir semua ya. Pelajaran hari ini yaitu ilmu pengetahuan
simak dulu atau kita lihat video terkait ekosistem atau para penghuni alam. Makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa selain dirinya. Ya, tidak ada. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut lingkungan. Dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Anak-anak hebat, tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas, serta tanaman membutuhkan matahari dan tanah untuk hidup dan berfotosintesis. Anak-anak hebat, Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem laut, dan banyak lagi yang lainnya. Anak-anak hebat, ekosistem ini memiliki komponen pembangun. Komponen pembangun ekosistem yaitu individu, yaitu makhluk hidup yang hidupnya sendiri, seperti seekor ikan, seekor kambing, sebuah pohon, dan seorang anak. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat. Contohnya sekelompok ikan, sekelompok kucing, sekelompok manusia. Yang ketiga, komunitas, yaitu sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup pada lingkungannya, seperti sekelompok gajah, badak, jerapah, dan lainnya yang hidup pada lingkungan yang sama. Kemudian selanjutnya ada habitat, yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, seperti gurun, daerah bersalju, hutan, dan sawah. Selain komponen pembangun ekosistem, ternyata ekosistem memiliki komponen ekosistem itu sendiri yang terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak hebat, komponen biotik itu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, seperti matahari dan awan, batu dan tanah, air dan udara. Ingat ya anak-anak, komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Komponen abiotik menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal, dan eksistensi komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotik. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, baru saja kita menyimak video materi tentang para penghuni alam, yaitu ekosistem, dan juga membahas tentang komponen biotik dan antibiotik. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Tadi ekosistem yaitu kesatuan dari komunitas dengan kondisi lingkungannya. Akibatnya terjadi hubungan timbal balik atau saling menguntungkan. Contohnya ekosistem padang rumput. Di lingkungan tersebut terdapat atau ditemukan berbagai jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Contohnya ada zebra, ada jerapah, dan juga gajah, dan juga burung-burung. Macam-macam ekosistem dan anggotanya. Contoh ekosistem itu yaitu ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem gurun, padang rumput, dan juga perairan.
Untuk ekosistem di sawah merupakan ekosistem buatan manusia yang ada di darat. Ekosistem tersebut biasanya digunakan oleh petani untuk menanam padi. Pada lahan persawahan ada interaksi antara organisme yang hidup beserta lingkungannya. Anggota dari ekosistem sawah meliputi berbagai makhluk hidup yang berhabitat di lingkungan tersebut. Contohnya apa? Contohnya ada kata, ada tikus, ular, burung, elang, bebek, ada juga cacing. Untuk ekosistem yang kedua yaitu ekosistem hutan. Ekosistem hutan terbentuk dari interaksi berbagai makhluk hidup yang berhabitat di hutan. Berbagai jenis hutan membuat anggota komponen penyusun ekosistem juga berbeda jenis. Kondisi hutan juga mempengaruhi makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Ekosistem yang ketiga yaitu ekosistem gurun. Ekosistem gurun berlokasi di gurun dengan ciri memiliki curah hujan sangat rendah. Penguapan air lebih cepat dari presipitasi. Kelembapan udara sangat rendah. Perbedaan suhu di siang hari dan malam hari sangat tinggi. Serta kondisi tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Jenis tumbuhan ekosistem gurun harus mampu beradaptasi dengan daerah kering, misalnya kaktus. Hewannya diantaranya yaitu unta, ada kadal, ada tikus, ada juga semut, dan juga kalajengking. Ekosistem selanjutnya yaitu ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput berupa wilayah padang rumput yang digunakan sebagai habitat makhluk hidup. Ekosistem padang rumput terdiri atas stepa dan sabana. Apa itu stepa? Stepa adalah padang rumput luas tanpa pohon. Sedangkan sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan. Ciri ekosistem padang rumput yaitu curah hujan yang relatif rendah dan turun secara tidak teratur. Ekosistem yang terakhir yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan berkaitan dengan kemampuan makhluk hidup untuk tinggal di wilayah perairan. Ekosistem perairan terdiri atas ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan ekosistem air pantai. Setiap ekosistem terdiri memiliki flora dan fauna yang kebanyakan berbeda-beda. Ekosistem dapat dikelompokkan menjadi ekosistem alami dan buatan. Ya, coba sebutkan satuan yang terdapat di dalam ekosistem. Ada apa tadi? Ada individu, populasi, ada komunitas, dan ekosistem biosfer. Coba sebutkan berapa ekosistem di sekitarmu. Ya, ada ekosistem apa di sekitar? Bukan dua. Yang pertama ekosistem sawah. Yang kedua ekosistem perairan. Ya ini. Nah, tadi.
Selanjutnya, setiap komponen memiliki peran. Komponen ekosistem adalah bagian yang menyusun ekosistem. Komponen dalam bentuk ekosistem dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan abiotik merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua komponen tersebut selalu berhubungan untuk menjaga dan melestarikan alam. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan bantuan cahaya matahari. Produsen yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar, yaitu seperti tumbuhan hijau. Apa saja di lingkungan sekitar? Contohnya tumbuhan. Ya, pohon apa? Iya, pohon ada pohon buah-buahan itu juga membutuhkan fotosintesis. Pohon mangga, pohon beringin itu juga membutuhkan atau melakukan fotosintesis. Komponen biotik yang kedua yaitu konsumen. Konsumen, apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi menggunakan bahan yang dihasilkan oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Konsumen disebut pula organisme heterotrof, yaitu organisme yang bergabung pada organisme lain untuk memperoleh makanan. Berdasarkan jenis makannya, konsumen dibedakan yaitu herbivore, yang kedua karnivor, yang ketiga omnivor. Apa itu herbivore? Herbivore adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari tumbuhan saja. Contoh herbivora adalah sapi, ada juga kambing, ada kelinci, ada rusa, dan juga kerbau. Ya, herbivora kebanyakan dirawat sebagai hewan ternak. Ya. Kalau karnivor, ya, kalau karnivor adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanannya dengan memakan daging makhluk lain. Coba, karnivor adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanannya dengan memakan daging makhluk hidup lain. Contohnya apa? Ya, singa. Apalagi? Harimau. Ya, yang di danau atau di air apa? Iya, tepat sekali. Ada buaya. Ekosistem karnivora disebut predator. Apa itu predator? Pemangsa. Sedangkan yang omnivor adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan memakan tumbuhan dan daging makhluk hidup lain. Saya ulangi, omnivor adalah makhluk hidup yang memperoleh
makanannya dengan memakan tumbuhan dan daging makhluk hidup lain. Contohnya omnivor apa? Musang. Iya, musang. Kera. Yang ketiga, Manusia. iya, tepat sekali. Jadi, omnivor merupakan makhluk hidup pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun manusia, yaitu termasuk manusia, itu memakan tumbuhan dan juga hewan. Jadi manusia semua hampir semua dimakan. Sedangkan untuk komponen biotik yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme atau makhluk hidup yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Pengurai berfungsi sebagai penghubung peredaran zat dari konsumen ke produsen. Contohnya bakteri, apalagi keping, apalagi cacing tanah, ada lagi jamur-jamur saprofit. Ya. Untuk yang B, komponen abiotik. Kalau tadi kan komponen biotik, kalau sekarang komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Keberadaan komponen abiotik akan menunjukkan kehidupan di bumi agar berjalan dengan baik dan seimbang. Komponen abiotik harus dijaga sebaik mungkin. Komponen abiotik yang berpengaruh pada ekosistem terdiri atas apa? Cahaya matahari, ada juga udara, air, suhu, dan kelembapan. Peran komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik dan abiotik berinteraksi di suatu ekosistem. Interaksi bermanfaat dalam menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Contoh peran komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan. Yang pertama, peran pada komponen biotik. Bunga matahari merupakan biotik. Bunga matahari membutuhkan komponen abiotik untuk bertahan hidup dan mencari makanan. Untuk mencari apa? Untuk mencari air, tanah, udara, suhu, cahaya matahari, dan kelembapan untuk menjaganya agar tumbuh dengan baik. Ada juga membutuhkan bantuan bunga matahari untuk mengikat udara kotor seperti karbon dioksida. Yang selanjutnya, peran pada komponen abiotik. Air merupakan komponen abiotik. Air penting untuk komponen biotik karena dapat menunjang kehidupannya. Berbagai hewan dan tumbuhan membutuhkan air dalam jumlah yang cukup. Tanpa air, perkembangan hewan dan tumbuhan tidak berjalan dengan baik. Ikan yang berhabitat di perairan tentu bergantung pada air untuk apa? Untuk hidup. Sedangkan untuk manusia dan ekosistem juga berinteraksi dengan manusia. Hasilnya diperoleh
berbagai peristiwa atau dampak terhadap kondisi alam. Dampak positif interaksi manusia dan lingkungan, contohnya penanaman pohon, membersihkan sampah di sungai, dan membuat kebun botani. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah interaksi manusia dan lingkungan yang meliputi penebangan hutan atau menebang hutan yang menimbulkan polusi asap dan tanah hutan gundul, dan juga air tercemar. Di alam dikenal 3 macam simbiosis. Ada yang tahu? Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Kalau di rumah contohnya apa? Itu kalau pagi-pagi itu ada kucing, bukan. Kalau saling menguntungkan, misalkan ada bunga dan lebah, ada juga apa? Kerbau dan burung jalak. Kalau apa? Lebah dan bunga, itu lebah dapat menghirup sari atau menghirup madunya bunga, sedangkan bunga untuk membantu menyerbukan bunga. Jadi oleh karena itu kedua memperoleh keuntungan atau berhubungan yang terjadi pada lebah. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis komensalisme merupakan simbiosis di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya tumbuhan paku dan pohon inang. Tumbuhan paku sulit hidup di tanah. Oleh karena itu, tumbuhan paku menempelkan tubuhnya pada kulit batang atau cabang tumbuhan lain, khususnya pada batang atau dahan yang basah atau tetap lembab. Itu loh contohnya, ada pohon mangga atau pohon apa, kan ada di pohonnya itu ada tumbuh pohon kecil-kecil itu, gitu. Yang kedua, ikan remora dan ikan hiu. Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan dari kerugian. Ikan remora yang selalu berdekatan dengan ikan hiu dapat memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan yang dimakan dari ikan hiu. Ikan remora juga mendapat tempat berlindung dari hewan-hewan pemangsanya.
Jadi ikan hiu tidak dirugikan karena keberadaan hewan atau kawanan remora. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu merupakan simbiosis di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Contohnya apa? Kalau di rumah kan ada pohon di rumah, ada pohon apa? Rambutan ada. Itu kan ada pohon selain rambutan yang menempel di atas itu kan ada daun lagi loh. Ada tumbuhan lain itu namanya madeh ya namanya. Kalau bahasa Indonesianya nasionalnya benalu. Apa itu benalu? Benalu merupakan tumbuhan yang menumpan pada tumbuhan lain serta menghisap nutrisi dari tumbuhan tersebut. Jadi kalau ada pemadih di pohon rambutan segera dipotong atau dihilangkan karena merugikan pohon rambutan tadi. Benalu tumbuh dengan melekatkan akarnya pada tumbuhan inang, misalnya pohon tadi rambutan, pohon mangga, pohon petai, dan juga dan lain sebagainya. Jadi menjadi terganggu karena sari-sari makanan hasil fotosintesis diserap oleh benalu. Apabila benalu makin tumbuh dan berkembang, pohon rambutan bisa menjadi atau bisa mati. Contoh lain adalah kutu dan apa? Siapa yang di rumah punya kucing? Ada kutunya? Ya, kalau ada kutunya dibersihkan atau diberi apa ya, obat khusus kutu kucing atau bisa disisir. Iya, karena kutu merupakan parasit. Kutu dapat menghisap darah kucing yang menyebabkan rasa gatal. Kutu di tubuh kucing akan mendapatkan tempat tinggal dan makanannya. Dalam hubungan tersebut, kutu diuntungkan dan kucing dirugikan karena kutu mendapatkan sari makanannya, sedangkan kucing itu dihisap darahnya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita untuk minggu depan berkenalan dengan materi minggu depan yang kita pelajari di rumah. Dan sekarang kita membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Sekarang beres. Jangan lupa dikerjakan soal-soal yang tadi. Selanjutnya silakan berdoa. Ya, disiapkan. Pimpin doa. Ya, pimpin doa. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai.
dikerjakan